Ya berita ya cerita. Pagi ini bersama Wakil Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, Mbak Eka Santi, Mbak Iin ya panggilannya. Saya sehari-hari manggilnya Mbak Iin nih. Apa kabar Mbak? Asung karo Ci. Sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Protokol kesehatan jalan terus? Jalan terus. Protokol kesehatannya di kantor, di rumah, di mana-mana? Di mana-mana jalan. Bekalnya apa nih Mbak? Bekalnya masker, hand sanitize, tisu basah, alat makan, botol minum, tumbler, jadi lengkap. Semua ada di ada, tas di semua? tas, ada. Begitu kalau ibu-ibu itu semua lengkap, lebih waspada terhadap diri dan anaknya, ya, dan keluarga. Gini Mbak, kita nih sedikit bicara soal pendidikan daring ya. Hari ini fenomena banyak sekali tentang pendidikan daring. Khusus kita obrolin nih di anak-anak ya, dari SD, mohon maaf, dari TK, SD, kemudian SMP sampai SMA pun masih kategori anak-anak ya. Banyak fenomena yang sudah viral di media-media sosial tentang misalnya nih anak nggak bisa bayar SPP, kemudian nggak bisa bayar kuota, jaringan internetnya putus, kemudian nggak punya handphone, nah, gitu kan? Gimana nih Mbak, KPAD, KPAI ya melihat fenomena apa aja yang muncul di fenomena masyarakat? Kami kan sempat melakukan survei ya, khusus untuk Bali. Kemudian KPAI juga sempat melakukan survei untuk seluruh Indonesia untuk menangkap apa sih sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul pada saat pembelajaran daring. Yang pertama, memang pasti infrastruktur yang tidak merata. Kalau di seluruh Indonesia kan tidak merata ya. Kalau kita di Jawa dan Bali relatif mungkin persoalan infrastruktur tidak terlalu banyak. Tapi di luar Jawa Bali itu banyak kasusnya yang akhirnya benar-benar nggak bisa belajar gitu. Kemudian kalau di Bali mungkin yang kemarin dari hasil survei itu ya pasti kuota internet gitu ya. Kemudian jaringan yang nggak bagus gitu ya. Sehingga kemudian juga mungkin mereka punya handphone, punya infrastruktur tapi nggak banyak. Sedangkan satu keluarga mungkin anaknya lebih dari satu gitu. Ada yang punya anak 4 sekolah. Handphonenya bapaknya ada. SMP, SMA. Handphonenya cuma bapaknya yang punya gitu kan. Rebutan HP gitu ya. Rebutan HP gitu. Nah kemudian setelah PPDB kemarin ada muncul persoalan juga soal biaya sekolah. Biaya sekolah. Ya, terutama di swasta. Besar juga ya biaya sekolah ya. Ya, karena ternyata di lapangan sekolah swasta banyak yang tidak memberikan keringanan biaya yang cukup besar. Memang ada keringanan biaya yang kita dapat datanya, tapi tidak banyak. Contoh nih, saya juga punya ini contoh soal keringanan ya, Mbak ya. SPP-nya 520.000. Sekarang bayarnya 480. Nah, keringanannya hanya sekian persen. Padahal harapan orang tua kan keringanannya 50%. 50% mungkin kan. Salahnya apa tuh Mbak yang mau dapatkan? Misalnya dari pihak sekolah yang dari sisi dana mereka juga susah, kemudian memang atau kebijakannya dari sekolah yang belum ada? Kayaknya kebijakannya yang belum ada. Tentu alasan dari sekolah kan pasti mereka juga butuh biaya operasional, artinya guru harus tetap digaji, kan gitu ya. Kalau mengurangi biaya operasional listrik, air, mungkin nggak terlalu banyak, sehingga kan diskonnya itu nggak banyak. Tapi saya pikir begini, sekolah itu kan institusi yang bukan hanya sekedar walaupun swasta ya, hanya sekedar memperhitungkan profit gitu ya. Mungkin ada fungsi sosial yang bisa dijalankan gitu ya. Pendidikan itu bukan semata soal profit kan. Karena pendidikan itu dasarnya adalah edukasi sosial kan, lebih banyak sosialnya. Dan dijamin oleh negara. Gitu kan. Yang terjadi misalnya sebelum COVID yang kita tahu bahwa kapitalisme pendidikan ada, merkantilisme pendidikan ada. Nah, sekarang itu harus dihilangin gitu. Ada jangan dulu deh. Gitu porsinya kan. Itu dikurangi deh gitu kan. Mestinya kan sekolah bisa ya udah dihitung aja biaya realnya berapa, mungkin tidak mendapatkan profit atau mungkin menyisihkan profitnya yang dulu-dulu gitu kan. Nah, ini sekolah untuk mensubsidi gitu. Sekolah swasta nih ya Mbak ya. Banyak yang milik yayasan kan. Misalnya tuh yayasan A punya sekolah B. Yayasan ini sebetulnya harus segera ngambil kebijakan kan.
Kebijakan menurunkan biaya pendidikan untuk anak-anak. Nah, terkadang di yayasan ini yang tidak optimal ya. Mungkin 10%, 20%. Padahal harapan orang tua 50% ke atas lah, gitu kan. Itu sih saya pikir kan pendidikan itu kan hak dari anak ya. Kemudian sekolah swasta pun berkepentingan agar tetap punya murid gitu kan istilahnya ya, gitu kan. Nah, orang tua juga berkepentingan kan anaknya tidak putus sekolah gitu kan. Ini kan hanya situasi darurat. Kalaupun tidak bisa diturunkan, mungkin bisa dikasih opsi pembayaran yang fleksibel. Nanti di situasi normal mungkin bisa, jadi bayarnya bisa dicicil gitulah kasarnya. Mestinya ya begitu, gitu. Mestinya variasi-variasi kebijakan itu kan bisa dilakukan, toh tidak, saya pikir nggak merugikan, sebatas tidak merugikan gitu kan. Semestinya juga sekolah tuh aktif untuk memberikan regulasi tentang kemudahan-kemudahan itu. Jangan sampai sudah muncul persoalan baru yayasan atau sekolah mengeluarkan kebijakan. Sampai contoh ada sudah yang saya dengar, yang sekolah di swasta, akhirnya anak dipindahkan karena tidak mampu bayar SPP. Setelah itu baru sekolah aktif untuk memberikan sosialisasi tentang kemudahan, padahal mereka udah pindah. Jadi kan kasihan si anak, korbannya anak kan, lingkungan baru segala macam, sisi mental juga. Dia kan pasti bertanya kenapa dia dipindahkan gitu. Kenapa harus pindah? Gitu. Karena nggak mampu bayar SPP kan, anak lebih, down lagi gitu loh. Mungkin itu yang harus dilakukan ya, karena ini situasi sementara kok gitu ya. Ya itu harus disadari gitu. Jadi apa salahnya sih mungkin 6 bulan saja dilakukan relaksasi lah. Orang kredit aja ada relaksasinya gitu. Restrukturisasi. Masa sekolah enggak sih? Dari gitu OJK kan? Iya gitu. Ini sebetulnya ya pemerintah Provinsi Bali hadir di situ, seperti pemerintah pusat, memberikan regulasi-regulasi yang konkret kepada sektor pendidikan, sehingga implementasi di lapangan juga para kepala sekolah, para guru, orang tua sudah paham sepenuhnya, oh ini yang bisa ditempuh. Kalau saya kesulitannya tidak mampu bayar SPP, solusinya adalah bisa mengajukan apalah permohonan keringanan atau apa gitu kan. Mestinya begitu. Kalau misalnya inisiatif dari pihak sekolah, ya faktanya memang kurang gitu kan ya, inisiatif untuk memberikan relaksasi itu ya mungkin dari pemerintah yang mendorong gitu kan, yang meminta gitu kan, sedikit maksa lah gitu. Masyarakat yang sekarang maksa nih, pemerintah harus didorong sekeras-kerasnya supaya cepat keluar kebijakan itu. Kebijakan keringanan pendidikan. Biaya pendidikan. Pendidikan. Nah, kemudian soal kuota nih, Mbak ya. Kuota memang saya lihat sih ada sekolah yang sudah inisiatif untuk membagikan kuota. Tapi ada kesulitannya, Mbak, yang saya lihat. Dia mau bagikan kuota, tetapi HP yang digunakan si anak ini berubah-ubah. Kadang menggunakan HP bapaknya, kadang menggunakan HP kakaknya, gitu ya. Jadi sekolah bingung. Yang mau dikirimin sekarang ini siapa? Misalnya gini, hari ini belajar pakai HP bapaknya, dikirimi kuota sama sekolah nih, berapa ribu rupiah, gitu kan. Terus di belajar berikutnya pakai HP kakaknya karena bapaknya kerja, nggak ikut daring lagi. Di sekolah nih mau kirimin kuota lagi nih. Mungkin ada juga ya memang banyak juga sekolah negeri ya yang kayaknya sudah melakukan itu. Ada. Karena kan bisa dari dana BOS, aturannya kan sekarang bisa dimungkinkan ya. Kita sih belum dapatkan data real gitu, tapi memang ada keluhan dari hasil survei itu, yaitu kuotanya minta digratiskan ya. Mestinya sih mungkin dari, artinya ini kebijakan makro ya misalnya ya umum gitu, dana BOS bisa dipakai beli kuota gitu. Nah kemudian turunannya kan mungkin sekolah harus melakukan pendataan gitu ya, harus didaftarin dulu nomornya gitu kan, kemudian dipastikan kalau memang itu bisa dipakai gitu kan. Jangan sampai nanti giliran mau dipakai nggak bisa gitu ya. Orang tua pun harus bisa menyiapkan gitu. Artinya kalau memang handphonenya itu ya dikhususkan lah untuk anak belajar. Karena gini, mensiasati itu sebenarnya guru kan pasti bisa dengan dia beradaptasi dengan infrastruktur, dengan teknologi, tapi kan tidak optimal. Artinya ada saja murid yang tertinggal hanya gara-gara infrastruktur. Kan itu tidak mendapatkan hak sesuai dengan amanat undang-undang kan, hak mereka untuk mendapat pendidikan yang layak setara dengan teman-teman. Jadi gara-gara kuota
mereka nggak Nggak dapat. bisa belajar. Persoalan kan lebih banyak persoalan Iya. teknis juga. Iya, sebetulnya sih. Tapi regulasi juga harus Ya, harus jelas, didorong. harus mungkin didorong ya. Iya, sepakat. Kuota oke. Nah kemudian masalah varian-varian proses pembelajaran nih Mbak Iya, ya. iya. Kalau menurut KPPAD ini apa yang harus dilakukan? Ya, ya jadi sebetulnya sih varian pendidikan ini kan kalau KPAI kan sudah mendorong adanya perubahan kurikulumnya karena di situasi darurat itu harus ada mungkin perubahan kurikulum untuk mengikuti situasi dan Menteri Pendidikan sebetulnya kan sudah melontarkan ide untuk menyederhanakan kurikulum kan. Nah itu sudah tahun lalu tuh kayak kalau nggak salah disampaikan. Ya saya pikir ini saatnya gitu kan. Nah kemudian kalau memang belum dilakukan ya mungkin di daerah kemudian sekolah-sekolah inisiatif bisa mungkin melakukan berbagai variasi tergantung kondisi daerah. Sebenarnya kan pembukaan sekolah itu kan memang sudah ada aturan SKB 4 Menteri, tapi kan bisa juga melihat, artinya variasi itu kalau memang belum bisa dibuka normal gitu, sekolah kan bisa kemudian infrastrukturnya tidak mendukung, belum mendukung, di situ bisa didata lah berapa anak yang tidak memiliki infrastruktur di satu sekolah itu, kemudian mungkin gurunya bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki infrastruktur gitu kan. Jadi mereka tetap mendapatkan pendidikan sesuai haknya gitu kan. Nah, kemudian mungkin ya guru harus sedikit menurunkan target-target inilah materi ya gitu kan. Itu kan terus kemudian mungkin rankingan itu juga sudahlah, jangan lagi lah, tidak lagi lah gitu kan. Karena kan tidak mencerminkan kondisi real kadang-kadang kan. Karena kan saat ini situasinya memang apa namanya banyak faktor gitu ya bisa menghambat. Nah, begini juga kami melihat bahwa sekarang kurikulum yang ada di lapangan di setengah pandemi ini dalam proses belajar daring belum dilakukan penyederhanaan secara menyeluruh. Contohnya saja misalnya belajar SD, anak-anak yang dulu capaian pendidikannya bisa membaca dan menulis di kelas 1, semestinya sekarang capaiannya diturunkan, cukup dengan mengenal huruf saja dulu atau mengenal kosakata gitu kan. Tidak lagi dipaksa capaiannya sampai bisa membaca dan menulis, bahkan kita lihat kelas 1 sekarang membacanya lebih sulit. Udah langsung soal. Udah langsung soal ya gitu kan. Kalau dulu kita cukup gini ya Mbak ya, ini Budi. Ya, cukup ini bisa Bapak baca Budi. aja gitu. Kayaknya itu bisa diikuti juga deh untuk pola sekarang gitu. Ya karena contohnya kita juga bisa baca. Iya. Sebetulnya kan apa ya? Nilai itu kan pengetahuan itu kan apa ya? Kalau saya pikir kan tidak utama kan. Sebenarnya kan proses belajar itu yang penting gitu kan. Gimana anak. Nah, ini kan nggak harus yang apa ya, misalnya anak tuh ngapalin rumus gitu banyak gitu. Ya makainya juga nggak jelas kapan gitu kan. Ya mungkin bisa ini ya mungkin itulah koreksi-koreksi itu yang mungkin bisa disederhanakan. Karena di luar negeri di banyak negara kan seperti Singapura SMA cuman mata pelajarannya cuma 6 gitu kan. Nah, itu kan kalau kurikulumnya lebih sederhana, mungkin pembukaan sekolah itu akan lebih mudah gitu. Karena infrastruktur untuk menyesuaikan di saat pandemik misalnya jaga jarak gitu kan, otomatis satu kelas dikurangin. Nah, itu kan lebih mudah gitu, mengaturnya karena jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Gitu mungkin. Jadi penyederhanaan mata pelajaran, penyederhanaan kurikulum. Dan capaian. Nah, kalau capaiannya sudah turun, maka ini berdampak pada tingkat stres anak-anak dan orang tua. Kalau capaiannya tinggi, sedangkan orang tua yang sekarang jadi orang tua, yang jadi guru di rumah, kalau capaian tinggi, orang tua tidak punya kemampuan akademis dan teknik-teknik mengajar sebuah konsep, yang stres duluan orang tua. Akhirnya terjadi apa? Kekerasan terhadap anak. Ya itu. Sebenarnya kalau kewajiban menemani anak belajar, mendampingi itu kan sebelum COVID juga ini. Hanya tingkat stres orang tua di saat pandemik ini lebih tinggi karena tekanan ekonomi kan ya. Artinya mereka lebih mudah lebih mudah emosi gitu ya. Karena mereka harus menghadapi persoalan sendiri kan. Kalau dulu kan cuman ya udah ngurusin anak belajar gitu kan. Hanya persoalan waktu aja mungkin kan ya. Tapi persoalan ekonomi kan nggak ada. Bentuk kekerasannya apa aja misalnya Mbok yang terjadi?
Kalau laporan, ya kebanyakan pasti kekerasan verbal kayaknya. Misalnya apa? Ya, pasti dibentak-bentak gitu kan. Ibunya ngegas gitu kan, kebanyakan ibu-ibu apalagi ya, udah cerewet gitu ngegas gitu. Tapi kita lihat video, wah sampai hilang otaknya si anak. Iya, tapi kalau orang tua kadang nggak sadar dulu bahwa itu kekerasan terhadap anak, karena udah, oh ini anak sendiri juga. Tapi kalau guru yang melakukan bisa lapor dong. Nah, kadang-kadang kan mereka itu nada suara yang sedikit lebih tinggi itu kan sudah kekerasan ya? Kekerasan verbal kan. Ibu-ibu, bapak-bapak tuh. Tensi kita ngegas aja udah kekerasan gitu. Iya, artinya kan secara verbal itu kan itu membuat si anak tertekan ya secara psikis gitu kan. Kadang-kadang yang tidak disadari orang tua tuh anak itu bisa aja persepsinya salah. Dia menganggap dirinya salah gitu. Gitu kan. Dia yang salah gitu. Kenapa dimarahin gitu kan. Padahal kan yang punya persoalan orang tua gitu kan. Artinya gini, bisa aja masalah orang tuanya dilampiaskan ke anak gitu kan. Nah, itu yang memang ya orang tua juga harus menyadari. Kalau saya pikir lebih inilah orang tua yang lebih banyak komunikasi mungkin untuk menghindari itu ke guru kalau mengalami kesulitan. Kemudian tidak usahlah memaksakan. Sudahlah, nilai itu tidak mencerminkan tidak berkorelasi langsung lah dengan sukses seorang anak kan. Jadi ya sudah, jangan terlalu di situasi yang seperti sekarang. Menjaga anak supaya sehat itu lebih penting kan daripada anaknya stres gitu kan, imun tubuhnya nanti turun kan. Saya punya sedikit pendapat soal itu. Untuk memperingan stres orang tua, guru-guru, nah dalam hal inilah pemerintah ya, Pak Gubernur segera dorong pemerintah dinas pendidikan membuat kurikulum, penyederhanaan kurikulum, buatkan secara teknis, turunkan ke sekolah. Kemudian sekolah juga harus menyebarkan capaian kurikulum itu ke orang tua, sehingga orang tua juga tahu. Ini orang tua sekarang seolah-olah menjadi guru, tapi dia harus paham. Target dari sebuah pelajaran matematika kelas 1 itu sampai mana, pelajaran bahasa Indonesia sampai mana. Kalau orang tua tak paham target capaian TIK-nya, tujuan instruksional khususnya, tahu, jadi orang tua mengajarnya sampai tidak di luar batas kemampuan anak, kan? Yang sekarang karena orang tua nggak tahu, apalagi lihat bukunya udah serem-serem kan? Lihat kelas 1 udah serem-serem. Belum baca, tapi soalnya isi, tapi belum bisa baca. Itu yang membuat orang tua stres, anak juga akhirnya terkena imbasnya gitu kan. Semakin orang tuanya stres, semakin galak, anaknya semakin nggak bisa belajar. Malah gagal pendidikan kita gitu. Nah, itu sih mungkin. Terakhir nih, Mbak, rekomendasi dari KPAI, dari pusat sampai daerah kepada pemerintah di dunia pendidikan ini apa bisa sudah diberikan? Kalau yang dari pusat yang sudah didiskusikan dan disampaikan itu penyederhanaan kurikulum gitu kan, penyederhanaan target juga, kemudian variasi-variasi pembelajaran. Nah, kemudian kalau kami di daerah tentunya harapannya intinya jangan sampai ada anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan hak pendidikan itu. Nah, itu turunannya ya itu relaksasi biaya pendidikan, kemudian variasi sistem pembelajaran tanpa harus membuka sekolah gitu ya. Tetap kalau saya kami tetap bersepakat bahwa pembukaan sekolah ya memang harus sangat memperhatikan aturan-aturan yang sudah disepakati di dalam SKB 4 Menteri gitu ya. Variasi pembelajaran, kemudian komunikasi yang lebih baik untuk menghindarkan anak-anak menjadi korban. Komunikasi lebih baik antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Kemudian antara pemerintah juga dengan sekolah gitu ya. Mas Menteri Nadiem harus segera hadir. Kemudian pemerintah, Pak Gubernur harus segera hadir, para bupati, wali kota segera hadir, sehingga apa? Di masyarakat tidak terjadi versus antara orang tua dan guru. Kan banyak kita lihat saut-sautan deh medsos antara guru dan orang tua. Supaya tidak terjadi seperti itu. Kemudian tidak terjadi kekerasan orang tua terhadap anak. Kemudian tidak terjadi stres orang tua sudah tidak bisa bayar biaya sekolah. Kemudian mereka juga harus mengajar anak, harus mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian tidak ada versus antara orang tua dan sekolah. Itu harus dihindari. Maka pemerintah harus hadir ya, Mbak ya? Sepakat. Sepakat ya. Demikian bincang bersama Mbak Iin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bincang berikutnya.